الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah A'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya surat An-Nur, A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin secara keseluruhan tanpa terkecuali. Siapa-siapa yang menamakan dirinya sebagai seorang Islam, siapa-siapa yang telah memproklamirkan dirinya sebagai kaum mukminin, maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah. Dan perintah ini dikatakan oleh para ulama bersifat fardu ain, yakni wajib atas setiap individu kaum muslimin agar senantiasa mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal sebagai suatu bentuk pelaksanaan kewajiban di antara sekian banyak kewajiban yang Allah embankan kepada mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita di antara faedah daripada taubat, yaitu la'allakum tuflihun,
agar kalian memperoleh keberuntungan, agar kalian menggapai kesuksesan. Dan begitu pula Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Hud, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kalian memohon ampunan kepada Rabb kalian dan bertaubat kepadanya. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, hal ini ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beristighfar, untuk memohonkan ampunan kepadanya, kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaplikasikan perintah ini dalam kehidupannya. Beliau bahkan bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, aku memohon ampunan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh, wa atubu ilaihi fil yaum, dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari aktsara min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali, kata Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sudah merupakan suatu hal yang dimaklumi secara bersama dan merupakan ketetapan Allah atas Bani Adam bahwa manusia senantiasa terjatuh dalam dosa dan khilaf. Manusia kerap kali bergelimpangan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Namun Allah dengan maha pengasihnya, Allah dengan maha kasih sayangnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan luasnya rahmatnya, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepadanya. Maka para ulama mengatakan kepada kita, sesungguhnya di antara pengampunan dosa bagi orang-orang yang beristighfar kepada Allah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, ketika seseorang dia memohon ampunan kepada Allah dengan mengatakan astagfirullah, aku memohonkan ampunan kepada Allah, yakni aku mohon agar dihapuskan dan digantikan dosa-dosaku oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama dari ucapan permohonan ampunan kepada Allah itu adalah permohonan penghapusan dosa. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Susulkanlah, ikutilah, sertakanlah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik, tamhuha, karena niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Inilah tingkatan afwa, tingkatan pemaafan dari Allah Azza wa Jal, yang dengan tingkatan ini Allah menghapus dosa-dosa dan kesalahan seseorang. Lalu tingkatan yang kedua adalah tingkatan penggantian, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala mengganti amal buruk, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengganti kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh seseorang, Allah mengganti kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ganti dengan amalan-amalan kebaikan. Allah jadikan sebagai pengganti dari keburukan-keburukannya itu adalah dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-70,
yaitu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Maka kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni Rasulullah bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, taballahu alaihi, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan menerima taubatnya. Allah dengan rahmatnya yang begitu luas, Allah dengan kasih sayangnya, Allah dengan kemahalembutannya senantiasa membuka dan memberikan peluang kepada seorang hamba agar senantiasa dia kembali kepada Allah dari kemaksiatan yang telah dia terjatuh di dalamnya. Lihatlah ayuhal muslimuna ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-37 Allah berfirman, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat kepada Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, kemudian Adam alaihi salatu wassalam bertobat kepada Allah. Dia menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah maha menerima taubat dan maha penyayang. Begitu pula Ibrahim alaihi salatu wassalam merupakan bapaknya para anbiya. Beliau pun ketika memasuki pintu taubat, yakni beliau memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala ampunan serta bertaubat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 128, yani Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan, ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara untuk melakukan ibadah kepadamu, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkau maha penerima taubat, Engkau maha penyayang. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala membimbing para nabi untuk bertaubat kepadanya, membimbing para nabi untuk berdoa kepadanya. Lalu kita mimbabil aula,
lebih-lebih lagi untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari. Begitu pula yabsutu yadahu bin nahar, Allah Tabaraka wa Ta'ala membentangkan tangannya pada siang hari, liyatuba musi'ul lail, agar menerima taubat orang yang bermaksiat di malam hari, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan hal ini terjadi sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ayyuhal ikhwana fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaklah seorang hamba memanfaatkan kesempatannya selagi masih ada padanya kehidupan, selagi belum muncul tanda-tanda hari kiamat, yakni matahari belum terbit dari barat, dan selagi nyawa itu belum sampai di kerongkongan seseorang, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima taubat setiap hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah bahwasanya taubat tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nyawa itu telah sampai di kerongkongan, ketika seseorang dalam keadaan naza, dalam keadaan sakaratul maut, maka hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayatnya surat An-Nisa ayat yang ke-17, Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanyalah pantas bagi mereka yang melakukan kemaksiatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat kepada Allah. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayyuhal muslimuna ibadallah, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang selanjutnya dari surat An-Nisa, yakni ayat yang ke-18, Walaisatit taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at
hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adaban alima. Dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, lalu dia berkata, inni tubtul an, saya sekarang benar-benar bertaubat kepada Allah. Wala alladzina yamutuna wa hum kuffar, dan taubat itu tidak lagi diterima oleh Allah, tidak pula diterima oleh Allah dari orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika atadna lahum adzaban alima, dan sungguh bagi mereka, bagi orang-orang itu kami telah sediakan kepada mereka azab yang pedih, kata Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis salah.